Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul White Christmas. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Joe Potter yang terbangun di sebuah kabin di hari Natal bersalju. Ketika ia keluar dari dalam kamarnya, Joe bertemu dengan rekannya Matthew yang terlihat sedang mempersiapkan makan malam. Matt dan Joe diketahui sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Akan tetapi mereka saling tidak mengetahui alasan mengapa mereka menerima pekerjaan di kabin tersebut, karena mereka tidak pernah membahas tentang hal itu sebelumnya. Merasa penasaran, Matt lalu bertanya pada Joe tentang alasannya menerima pekerjaan di pos tersebut. Namun Joe enggan menceritakan alasannya, dan sebaliknya justru mengembalikan pertanyaan tersebut kepada Matt. Mendengar hal itu, Matt pun akhirnya memulai ceritanya. Pertama-tama, pria itu menceritakan kisah di sebuah dunia di mana orang-orang bisa mengakses internet melalui teknologi augmented reality yang ditanamkan di mata mereka yang disebut dengan istilah ZI. Matt dulunya ternyata adalah seorang coach kencan yang bertugas untuk membantu para pria single mendapatkan seorang pacar. Pada suatu hari, Matt membantu seorang pria canggung bernama Harry di sebuah acara pesta Natal melalui ZI miliknya. Menariknya, Matt juga dibantu oleh sekelompok pria single yang bertugas untuk memberikan saran atau pendapat mereka kepada Harry. Dengan bantuan Matt dan yang lain, Harry berhasil memulai percakapannya dengan Jennifer, seorang wanita pendiam yang sangat menarik perhatiannya. Jennifer akhirnya mulai bercerita kepada Harry bahwa ia kini tengah mempertimbangkan keputusannya untuk meninggalkan perusahaan tempat di mana ia bekerja. Akan tetapi, wanita itu merasa kebingungan karena di satu sisi, suara di kepalanya mengatakan untuk melakukannya. Namun di sisi lain juga mengatakan untuk tidak melakukannya. Mendengar hal tersebut, Harry kemudian mengatakan pada Jennifer bahwa ia harus percaya diri dan berani untuk melakukan apa yang ia percaya. Ketika Jennifer pergi ke toilet, Harry mengatakan pada Matt dan yang lainnya bahwa ia merasa apa yang telah ia lakukan pada Jennifer adalah sebuah bentuk kebohongan, dan ia merasa sangat tidak nyaman untuk meneruskannya. Akan tetapi saat Jennifer kembali, wanita itu tanpa sengaja melihat Harry seakan-akan sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Jennifer pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Harry pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah Jennifer, Harry berpikir bahwa ia akan segera berhubungan seks dengan wanita itu. Ketika mereka sudah berada di dalam kamar, Jennifer memberikan Harry segelas minuman beralkohol. Di sisi lain, Matt dan para pria single lainnya juga merasa bahwa tugas mereka sudah selesai. Namun anehnya, setelah Harry meminum alkohol tersebut, Jennifer mengatakan padanya bahwa minuman tersebut akan membantu dirinya dan juga Harry terbebas dari suara-suara yang muncul di dalam kepala mereka. Mendengar hal itu, Harry dan rekan-rekannya merasa sangat terkejut dan menyimpulkan bahwa Jennifer pasti mengalami semacam gangguan kejiwaan dan mungkin telah menaruh sesuatu ke dalam minuman tersebut. Di sisi lain, Jennifer telah salah paham dan menyangka bahwa Harry juga mengalami masalah kejiwaan yang sama dengan yang ia alami ketika melihat Harry berdebat dengan dirinya sendiri di pesta sebelumnya. Dan wanita itu kini berencana untuk bersama-sama mengakhiri hidup mereka dengan cara meminum racun. Harry yang sudah merasakan reaksi dari racun yang ia minum, berusaha menjelaskan pada Jennifer bahwa ia sedang berbicara dengan rekan-rekannya melalui ZI, dan bukannya mengalami gangguan kejiwaan. Akan tetapi, Jennifer terus memaksanya untuk menangguk minuman beracun itu bersamanya hingga mereka berdua pun akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, Matt akhirnya bertengkar dengan sang istri yang telah mengetahui keterlibatan suaminya dalam kejadian tersebut. Istri Matt kemudian memblok suaminya melalui ZI. Hal ini membuat mereka saling tidak bisa melihat ataupun mendengar satu sama lain, melainkan hanya melihat siluet mereka saja dengan suara yang terdistorsi.
Sang istri lalu memutuskan untuk bercerai dan mengambil hak asuh atas putri mereka. Dan untuk keluar dari masa lalunya, Matt akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan di pos tersebut. Ia juga mengatakan pada Joe bahwa pekerjaannya membantu Harry mendapatkan pasangan hanyalah sebuah hobi saja. Dan kali ini ia pun menjelaskan apa pekerjaannya yang sesungguhnya. Matt mulai dengan menceritakan kisah seorang wanita bernama Greta. Greta adalah seorang wanita mapan yang suka menuntut banyak hal. Seperti misalnya, ia ingin agar rotinya dipanggang setengah matang. Setelah wanita itu dibius oleh perawat di rumah sakit, ia merasakan bahwa dirinya keluar dari dalam tubuh fisiknya. Dan ternyata kini kesadaran Greta telah diduplikasi melalui sebuah chip berukuran kecil yang disebut dengan cookie, ke dalam alat berbentuk seperti sebuah telur. Ketika Greta Kopi terbangun, ia menyadari bahwa dirinya telah berada di rumahnya dan disambut oleh Matt di sana. Matt ternyata bekerja di sebuah perusahaan bernama Smartelligent yang menyediakan jasa untuk menduplikasi kesadaran seseorang. Matt lalu menjelaskan bahwa wanita itu bukanlah Greta yang asli, melainkan hanya duplikat dari kesadarannya saja. Sedangkan di sisi lain, cookie didesain untuk mempermudah kehidupan usernya seperti menyiapkan rotinya untuk sarapan, membangunkan Greta di pagi hari, atau menyusun jadwal harian dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena duplikat dari kesadaran Greta akan tahu persis apa yang Greta inginkan. Oleh karena itu, ia membayar Smartelligent atas jasa tersebut. Akan tetapi, Greta Kopi menolak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Greta yang asli. Dan Matt kini terpaksa mempercepat waktu di dalam kesadaran Greta Kopi selama 3 minggu, agar ia menjadi stres karena kesepian dan bosan tanpa adanya kegiatan apapun yang bisa dikerjakan. Namun karena Greta Kopi lagi-lagi menolak untuk bekerja sama, Matt pun akhirnya kembali mempercepat waktu di dalam kesadaran Greta selama 6 bulan. Hal ini ternyata terbukti efektif untuk membuat Greta Kopi merasa tersiksa. Dan kini wanita itu akhirnya terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya Greta yang asli terbangun ketika mendengarkan musik favoritnya diputarkan oleh Greta Kopi. Tidak hanya itu, Greta Kopi juga menyiapkan sarapan untuk Greta yang asli seperti apa yang ia inginkan. Dan juga memperlihatkan jadwal yang harus dilakukan oleh Greta asli pada hari itu. Setelah menyelesaikan ceritanya, Matt kembali bertanya pada Joe tentang alasan mengapa pria itu bekerja di sana. Setelah meneguk minumannya, Joe pun akhirnya mengatakan bahwa ayah dari kekasihnya tidak pernah menyukainya. Joe lalu bercerita bahwa ia dulunya pernah menjalani sebuah hubungan yang bahagia bersama dengan seorang wanita bernama Beth. Suatu malam, saat mereka sedang mengadakan acara makan malam bersama dengan teman dekat mereka, Tim dan Gita, Joe menyadari bahwa Beth sedang dalam mood yang tidak baik. Ketika sedang membereskan meja makan dan sampah, Joe tanpa sengaja menemukan alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif. Dan ia pun merasa sangat bahagia dengan hal itu. Akan tetapi sayangnya Beth tidak merasakan hal yang sama, dan ia ternyata sudah berniat untuk melakukan aborsi. Merasa kecewa, Joe lalu mengatakan bahwa Beth sangatlah egois, karena telah berencana untuk menggugurkan kandungannya tanpa memikirkan perasaannya. Terlalu marah untuk berbicara, Beth akhirnya memutuskan untuk memblok Joe melalui ZI miliknya, dan meninggalkan pria itu keesokan harinya. Di sisi lain, Joe berusaha mencari Beth di kantornya. Akan tetapi, Tim dan Gita mengatakan bahwa Beth sudah berhenti bekerja. Beberapa bulan kemudian, Joe tidak sengaja melihat siluet Beth dalam keadaan sedang hamil di jalan, yang berarti bahwa wanita itu mengurungkan niatnya untuk melakukan aborsi. Joe lalu menghampirinya dan memaksa Beth untuk memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun situasi justru semakin memburuk, karena Joe akhirnya ditangkap oleh polisi dan secara resmi dilarang untuk bertemu dengan Beth ataupun anaknya. Joe bahkan tidak bisa melihat wujud dari sang kekasih dari foto memori kebersamaan mereka. Ia juga berusaha menuliskan beberapa surat permintaan maaf kepada Beth. Akan tetapi wanita itu tidak pernah membalasnya.
Setelah mengumpulkan niat untuk bertemu dengan sang buah hati, Joe akhirnya pergi ke rumah ayah Beth, di mana kekasihnya selalu menghabiskan Natalnya di sana. Dari kejauhan, ia melihat siluet Beth bersama dengan siluet sang bayi. Setelah hari itu, Joe akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana setiap tahunnya, dan meninggalkan kado Natal untuk sang anak yang ternyata adalah seorang perempuan. Suatu hari ketika sedang menonton berita, Joe mendapat kabar bahwa Beth meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan kereta. Dengan meninggalnya Beth, kini Joe bisa melihat kembali wajah sang kekasih dan juga anak mereka. Ia pun kembali mengunjungi sang buah hati di hari Natal dan menyiapkan sebuah kado bola salju untuknya. Akan tetapi ketika ia sampai di sana, Joe merasa sangat terkejut ketika melihat wajah anak itu, yang ternyata memiliki ciri-ciri wajah orang Asia. Detik itu juga, Joe yakin bahwa Beth telah berselingkuh dengan temannya Tim. Dan hal tersebut menjadi alasan mengapa wanita itu ingin mengaborsi sang anak dan menghindar dari Joe selama ini. Merasa marah, Joe lalu mengikuti anak perempuan itu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ayah Beth. Sempat terkejut, Gordon mengatakan pada Joe bahwa Beth sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi yang perlu ia cari di sana. Ayah Beth juga mengaku bahwa ia telah membuang semua surat yang dikirimkan oleh Joe kepada Beth. Karena sudah tidak bisa membendung amarahnya, Joe pun menghantam kepala Gordon dengan menggunakan bola salju di tangannya. Meskipun ia sebenarnya tidak bermaksud untuk membunuh pria paruh baya itu, akan tetapi Joe memutuskan untuk melarikan diri dari rumah tersebut dan hidup di pinggir jalan selama beberapa bulan, hingga akhirnya ia pun ditangkap oleh polisi. Matt kemudian bertanya pada Joe tentang apa yang telah terjadi pada anak perempuan Beth setelah kejadian itu. Pada awalnya Joe mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Akan tetapi ia akhirnya teringat akan perkataan polisi yang memberitahunya bahwa anak perempuan Beth menemukan kakeknya sudah tewas di dapur dan memutuskan keluar dari rumah untuk mencari bantuan di tengah salju tebal. Karena tidak mampu bertahan di cuaca yang sangat dingin, anak perempuan itu pun akhirnya tewas di bawah sebuah pohon di halaman rumah Gordon. Joe lalu menangis dan mengaku bahwa ia bertanggung jawab atas tewasnya Gordon dan juga cucunya. Mendengar hal itu, Matt kemudian terlihat sangat lega karena telah berhasil membuat Joe mengakui perbuatannya. Dan sesaat setelah Joe mengakui perbuatannya, Matt pun tiba-tiba menghilang dari sana. Joe yang bertukar cerita dengan Matt ternyata hanyalah kopi dari kesadaran Joe yang asli. Dan waktu yang terasa selama 5 tahun di dalam Cookie, nyatanya hanya berlangsung selama 70 menit di dunia nyata. Dikarenakan pria itu menolak untuk mengakui kejahatannya, maka pihak kepolisian membawa Matt untuk membuat kesadaran Joe mengakui perbuatannya. Setelah tugasnya selesai, Matt lalu bertanya kepada para polisi apakah ia akan dibebaskan dari tuntutan atas kasus Harry yang diceritakan di awal film. Salah seorang polisi kemudian mengatakan bahwa Matt akan dibebaskan. Akan tetapi karena ia dikenakan pasal tindak pidana kejahatan seksual karena penyediaan jasa coaching ilegal dan juga mengintip aksi dari para kliennya, maka ia akan diblok oleh semua orang. Ketika Matt meninggalkan kantor polisi, ia melihat semua orang dalam bentuk siluet putih, sedangkan orang-orang melihatnya dalam bentuk siluet merah, yang menandakan bahwa ia adalah seorang pelaku tindak kejahatan. Sebagai hukuman atas kejahatannya, ia tidak akan bisa lagi berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain seumur hidupnya. Sedangkan di sisi lain, polisi yang menjaga kesadaran Joe membiarkan alat tersebut tetap menyala dan mempercepat waktu di dalam Cookie menjadi 1000 tahun per menitnya. Tidak hanya itu, di dalam Cookie, Joe Kopi terus mendengarkan lagu I Wish It Could Be Christmas Every Day, lagu yang juga diputarkan ketika Joe tanpa sengaja membunuh ayah Beth di rumahnya. Merasa marah, Joe lalu membanting radio yang memutarkan lagu tersebut. Akan tetapi radio itu justru kembali ke posisi semula dan terus memutarkan lagunya dengan volume yang lebih kencang setiap kali Joe berusaha menghancurkan radio tersebut. Di akhir cerita, Joe pun akhirnya terlihat mulai kehilangan kewarasannya, dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai.
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul White Christmas. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.